Bisa bayangin nggak sih di tahun 2026, persaingan bisnis yang makin ketat, biaya operasional yang semakin naik, dan juga banyak orang yang mencari cara bagaimana investasinya tidak salah langkah. Well, pertanyaannya, apakah investasi gudang di tahun 2026 masih worth it? Apalagi in this economy yang serba susah diprediksi. Hari ini saya akan ajak kalian kembali menuju ke kawasan pergudangan Siri, di mana tempat ini sudah menjadi game changer bagi banyak pelaku usaha. Dan kita akan kupas tuntas apakah investasi gudang masih cuan. So, let's go! Ngomongin soal investasi itu nggak akan ada habisnya Sobat Siri. Apalagi ngomongin masalah gudang, di mana pergudangan ini telah akan memberikan dampak kepada bisnis ke depannya. Well, ngomongin masalah perkembangan pergudangan, simak video ini sampai habis. Kita akan mencari seseorang yang lebih expert daripada saya untuk kita kupas tuntas bagaimana nasib pergudangan, bukan nasib sebenarnya, bagaimana investasi pergudangan di tahun 2026. Oke? Pak Den. Kita sudah ketemu langsung narasumbernya. Halo Pak Tio. Apa kabar? Saya ganggu lagi saya harus ganggu Pak Tio karena kita mau ngobrol sama Sobat Siri bagaimana sih investasi di gudang di 2026 ini, apakah masih worth it atau enggak? Bersedia? Ayo, Let's go, udah semangat banget nih. Yuk, kita ngobrol. silakan. Alright, Pak Tio, sekali lagi terima kasih buat waktunya. Lagi-lagi saya dan Sobat Siri akan mengganggu kinerja dan waktu kerjanya Pak Tio. Karena kita mau ngomongin tentang 2026, ini kan bentar lagi bakalan ganti ke 2026. Investasi gudang itu worth it atau enggak gitu kan ya. Nah, tapi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu nih, Pak Tio pasti lebih expert untuk menjawabnya tuh. Apa sih Pak, kira-kira alasan orang-orang itu memiliki gudang di kawasan pergudangan gitu? Kalau alasan mereka memilih unit di dalam kawasan pergudangan, itu ada beberapa alasan ya. Ada yang mereka istilahnya pebisnis yang memang butuh lokasi atau tempat pengembangan untuk usahanya. Opsi keduanya itu ada juga orang yang berinvestasi. Ya, oke. Nah, jadi mereka mungkin ada dana yang lebih, atau mereka daripada diinvestasikan ke bank yang bunganya cuma ya segitu-segitu aja. Betul. Kalau di properti kan ini istilahnya dana itu bergerak. Yes, oke. Nah ini tapi kita harus menyatukan definisi dulu ya Sobat Siri ya. Kita akan menyatukan definisi dulu ke apa sih sebenarnya arti dari investasi gudang itu sendiri Pak? Arti dari investasi gudang? Ya. Menurut saya ya, namanya investasi itu adalah biasanya kan mereka menempatkan dana atau uang mereka dengan harapan mendapatkan return yang setinggi mungkin. Tapi biasanya kalau mereka memilih investasi ke gudang itu kan low risk istilahnya. Oh, itu lebih low risk Pak ya daripada kita main di misalkan kalau yang perbankan gitu ya? Bukan perbankan. Lebih di ke saham gitu mungkin. Saham ya, mungkin ya. Kalau saham mungkin yang sekarang lagi rame itu kan yang ini. Kripto. Iya benar-benar. Pak, tapi kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu ya, atau sebagai orang yang lebih ke tradisional gitu kan, kalau ngomongin investasi properti itu pasti larinya lebih ke rumah, apartemen, atau tanah, gitu kan ya? Betul. Nah, apa sih maksudnya bedanya kalau misalnya kita investasi ke rumah, apartemen, tanah dengan kita investasi ke gudang? Karena jujur, kalau investasi ke gudang investasi ke gudang itu kayak something new gitu kan, something new trending yang baru gitu. Nah, itu apa bedanya tuh? Jadi secara prinsip tujuan mereka berinvestasi ke tiga hal tersebut adalah sama, untuk mendapatkan return yang maksimal. Tapi biasanya kalau seperti ini, kalau mereka investasi ke rumah mungkin returnnya lebih kecil dibanding gudang. Memang nggak seberapa, selisihnya mungkin cuma 1%-an. Oke. Tapi kalau investasi ke rumah itu nilai kekurangannya biasanya setelah masa sewanya berakhir itu mereka akan mengeluarkan dana lebih
untuk proses perbaikannya, pengecatan ulang dan sebagainya. Oh, I see. Kalau untuk investasi di gudang itu pertumbuhannya gimana Pak? Kalau dari kacamatanya Pak Tio sendiri dari tahun ke tahun? Kalau dari pengalaman saya ya, dari tahun ke tahun itu peminat sewa dan orang yang cari sewa itu semakin tinggi. Oke. Malah kebanyakan untuk saat ini mungkin ke 2026 nanti itu akan lebih cenderung banyak orang dari luar malahan. Oh, banyak Kan foreigner banyak, berarti nanti? Betul, karena kan peluang untuk ya khususnya di Indonesia saat ini ya mencari investor asing sebanyak mungkin untuk berinvestasi di Indonesia. Nah itu mereka kan otomatis nggak mungkin langsung beli aset tempat kita. Ada lebih banyak kebanyakan dari mereka itu mencari sewa terlebih dahulu. Berarti kan ada keunggulan-keunggulan tersendiri untuk orang tuh mau investasi gudang kan ya. Sedangkan yang saya tahu kalau ngurus perizinan rumah, mengurus perizinan apartemen, tanah dibandingkan mengurus perizinan gudang, kok kalau dari saya orang awam kayaknya ngurus perizinan gudang itu lebih susah, bener nggak sih Pak? Kalau untuk pengusaha yang memilih berinvestasi atau menyewa atau membeli di kawasan pergudangan, untuk izinnya secara kawasan udah mereka nggak perlu repot, nggak perlu pusing. Kalau di memikirkannya. kawasan pergudangan. Betul. Salah satunya di Siri ya berarti ya. Itu kan masalah perizinan sudah langsung aman gitu berarti. Sudah ya, kecuali nanti mereka akan yang diperlukan cuman mengurus perizinan internalnya mereka untuk izin usahanya mereka sendiri. Oh, I see. Kalau kita ngomongin investasi gudang berarti lebih ke jangka panjang kah? Atau jangka menengah, jangka pendek? Masuk ketiganya sih sebenarnya. Oh, bisa masuk ketiganya. Berarti kalau Jadi, Pak Tio bisa betul. ngomong masuk 3 kategori ini, berarti akan ada, kita ngomongin juga masalah kenaikan harga gudang dong, Betul. pertumbuhan atau kenaikan harga gudang. Itu gimana ceritanya? Kalau jangka pendeknya kan mereka ini akan mendapatkan return dari uang sewa. Iya. Nah, ibaratnya kalau jangka pendek kita taruh uang deposito, kita kan akan menerima, itu kan ada yang tenor tahunan lah, kita ngomong tahunan karena uang sewa kan tahunan. Ya. Itu sama lah kurang lebih dengan deposito jangka pendeknya. Tapi kalau jangka panjangnya itu ibarat kita invest emas juga. Nah, properti ini kan dalam jangka waktu tertentu ya kita ngomong 10 tahun lagi kenaikannya kan bisa berapa puluh persen, bahkan bisa ya mungkin bisa menembus 100%. Bisa juga, bisa juga. Tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Nothing is impossible. Mas dalam waktu berapa bulan aja udah. Berarti kalau Ya, tapi tidak setinggi emas lah pasti. belum tentu dong, Pak. Bisa jadi nyalip bisa emas, jadi. bisa jadi juga kan. Apakah ada faktor-faktor lain yang mendukung pemilihan pergudangan ini sebagai investasi jangka panjang? Jadi ya semua itu kembali harus bisa memahami dan melihat potensi kawasan itu sendiri ke depannya. Mungkin contoh gampangnya kita akan perlu ketahui dulu lahan dari kawasan industri tersebut berapa besar. Terus secara perizinannya dia itu yang seperti apa, kawasan industri atau cuman pergudangan aja. Menjelang tahun 2026, industri-industri apa sih Pak yang lagi banyak, tanya-tanya ke Pak Tio, jadi industri apa aja yang lagi banyak cari gudang di kawasan pergudangan gitu? Kalau kita ngomong secara spesifik industrinya itu nggak bisa karena banyak sekali, hampir semua jenis industri ada. Oke. Karena kan kita di dalam kawasan industri selain bisa untuk menyimpan barang, distribution center, kita kan juga bisa untuk produksi semua juga. Jadi semua lini usaha itu bisa masuk tempat kita. Jadi banyak dari lini usaha tersebut tanya. Oke, dengan artian hampir semua atau bahkan semua lini usaha, lini industri sangat diterima oleh Siri gitu kan ya. Betul. Berarti Siri harus siap dengan kebutuhan dalam artian misalnya kan orang tuh industri kan macam-macam Pak ya. Saya butuhnya A, B, C, D, E secara lahan, secara gedung. Siri menerima upgrade gudang kah? Jadi seperti ini. Karena kita udah tahu menganalisa pasar dan sebagainya, jadi kita ada yang sistemnya gudang SFB, standar factory building. Oke. Kemudian kita juga ada tanah kafling. SFB kita sendiri itu juga kita akan bangun beberapa tipe. Jadi semua ukuran itu ada. Oke. Kita akan lebih memberikan banyak opsi untuk ke konsumen. Nah, Iya. mungkin yang jadi pertanyaan apa yang mereka cari ke tempat kita?
Biasanya untuk tren saat ini mereka akan mencari itu konsep gudang itu yang modern dan hybrid. Oh, oke. Jadi mereka itu mencari tipe yang bisa untuk gudang, juga sudah ada kantornya. Selain desainnya modern, bisa masuk hybrid, tapi kita lebih dari itu. Kita 3 in 1. Jadi bisa gudang, kantor, dan juga pabrik. Gudang itu juga bisa dijadikan investasi pasif income nggak sih Pak Tio? Pasif income. Bisa ya? Sebenarnya passive Gimana? income. Karena, Kalau jadi mereka kalau di sini sendiri udah ada banyak ya, ada banyak yang di sini ada berinvestasi. banyak ya? Sudah ada Oke. banyak. Jadi mereka beli konsepnya untuk disewakan. Oh. Jadi mereka bukan yang dibeli dipakai sendiri atau didiemin, bukan, tapi mereka beli untuk disewakan. Itu kalau gudang itu sewanya tuh biasanya minimal 5 tahun gitu nggak sih Pak? Tergantung kesepakatan. Biasanya untuk rata-rata sih minim 2 tahun. Kalau kita ngomongin jangka panjangnya, setiap investasi pasti ada resiko-resikonya, entah itu low risk or high risk gitu kan. Pasti ada resikonya. Kalau gudang ini resikonya seberapa besar dan mungkin ada cara atau tips untuk meminimalisasi resiko tersebut. Resiko gudang jangka panjangnya itu ya mungkin cuma di segi perawatan aja, tapi gudang itu pun minim perawatan sih. Jadi unit pertama kita itu usianya udah 9 tahun, untuk saat ini ya mungkin cuma butuh pengecatan rekondisi tampak depan sih. Oke. Selain itu udah nggak ada. Oke, Sangat minim sekali sih sebenarnya. Hampir tanpa resiko sebenarnya. sebenarnya kalau untuk perbandingan resiko dan juga cuannya gitu kayaknya sangat-sangat jauh Pak ya. Resikonya jauh lebih kecil nggak sih ya? Secara resiko kecil. Jadi kan namanya properti itu kan untuk ke depan itu kan orang ya kalau misal udah bosan mau dijual kan juga bisa. Oke, terakhir nih Pak, Pak Tio. Coba kasih alasan yang kuat ke Sobat Siri. Siapa tahu nih banyak Sobat Siri yang kelebihan duit kan, kelebihan dana mau investasi gitu kan. Coba kasih alasan yang kuat ke Sobat Siri untuk berinvestasi di gudang dan lebih tepatnya berinvestasi di gudang di pergudangan Siri. Coba. Oke, jadi jangan ragu untuk berinvestasi gudang di Siri karena kawasan kita sudah mengusung konsep modern dan 3 in 1 itu tadi. Yang selanjutnya udah ada teman-teman lainnya yang sudah berinvestasi di tempat kita dan mereka puas dengan hasilnya. Jadi para investor-investor tersebut bukan cuma punya 1 gudang aja di tempat kita, rata-rata minim punya 2, bahkan ada yang sudah punya 4 untuk diinvestasikan. Mantap sekali. Jadi jangan ketinggalan sama mereka. Betul. Jangan ketinggalan untuk beradaptasi, jangan ketinggalan untuk inilah maksudnya. Kalau investasi itu harus gerak cepat juga kan ya Pak ya, benar ya. Betul. Nah, tuh ya Sobat Siri ya. Kalau kelebihan dana udah investasi di sini aja. Satu lagi, untuk saat ini kan lagi ada banyak investor asing yang cari sewa di tempat kita. Ada beberapa lokal juga cari. Untuk saat ini kita belum bisa penuhi karena unitnya habis. Jadi kesempatan untuk investasi ini. Tapi pembangunan tetap ini kan, Tetap ekspansi jalan terus. Siri tetap jalan terus kan ya. Tapi emang harus lebih sabar aja. Nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa nginden nggak sih Pak kalau di sini? Aduh, apa Inden, sih? kita banyak inden sekarang. Inden, bener ya? Unit ready-nya habis semua. Itu harus waiting list nggak inden itu? Ya, Waiting list juga ya. Keren banget sih. Alright, terima kasih Pak Tio untuk waktunya. Terima kasih. Ganggu-ganggu lagi. Nanti kita kapan-kapan ganggu-ganggu lagi ya. outframe dulu ya. Iya, siap. Well, Sobat Siri, kesimpulan dari perbincangan saya dengan Pak Tio di episode kali ini adalah di mana pergudangan dengan konsep modern, hybrid, dan juga mudah di-upgrade itu yang paling dicari di tahun 2026. Mengingat, ya kan, semakin banyaknya investor atau orang-orang yang mencari konsep pergudangan yang akan memberikan efektivitas yang maksimal untuk mengelola bisnis mereka. Dan di Siri ada semuanya. Bahkan Siri pun menawarkan konsep 3 in 1. Gudang, ya kantor, ya juga pabrik produksinya. Jadi langsung saja segera hubungi marketing Siri bagi Anda yang sedang mencari sebuah unit di kawasan industri dan juga pergudangan, karena di sini sudah menawarkan segalanya untuk Anda semuanya. Seperti biasa, video akan saya tutup dengan satu pertanyaan untuk Anda semua.
Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?